jelas akan ditanya tentang Rabb kita, akan ditanya tentang Nabi kita, akan ditanya tentang agama kita. Tapi semuanya tidak semudah yang kita bayangkan. Semua ada tantangan, maka disebutlah dia ujian alam kubur atau fitnatul qabri. Fitnatul qabri. Ujian itu bentuknya adalah pertanyaan dua orang malaikat kepada hamba yang ada dalam kubur tadi. Ya, kepada hamba yang ada di dalam alam, yang masuk dalam alam kubur tadi. Jadi dia ditanya oleh dua malaikat itu. Fayakulanilah. Maka dua malaikat itu bertanya kepada orang yang ada dalam kubur 3 pertanyaan. Pertama, man rabbuk? Siapa Tuhanmu? 2, ma dinuk? Apa agamamu? 3, man nabiyuk? Siapa nabimu? Kalau sekarang ditanya ini ya kita bisa jawab. Man rabbuk? Rabbi Allah. Ma dinuk? Dinil Islam. Man nabiyuk? Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Gampang. Tapi apakah segampang itu ketika kita sudah berada di alam kubur? Tidak. Makanya disebut fitnah. Disebut fitnah, ujian. Saya gambarkan seperti ini. Misalnya ada orang yang pada malam hari dia belajar, besok mau ujian. Datanglah dia ke sekolah ujian. Pas sampai di sekolah dia mau kerjakan soal, itu yang sudah dia pelajari hilang semuanya. Kalau apalagi ini dosennya misalnya killer ya. Nah, dosen killer ini. Masya Allah. Ya, nggak bisa lihat orang batuk-batuk sedikit langsung apa kamu keluar. Nah, gitu. Dosennya killer nih. Ya, salah sedikit langsung dapat nilai misalnya B gitu, ya. Bagus nih berarti ya. Dapat nilai C ya, atau D. Ini dosennya killer. Itu semakin bikin tegang itu, Masya Allah, makin tegang. Apalagi kalau ujian itu ujian penentu. Antara dia bisa lanjutkan kuliahnya atau dia di DO. Nah, sudah semakin berat ujiannya nih. Tegang. Itu beda. Tadi malam dia sudah baca dari awal buku pertama sampai terakhir. Pokoknya SKS ya, sistem kebut semalam ya. Jadi itu dia lakukan. Ternyata apa? Masya Allah. Besoknya dia lupa. Itulah ujian. Suasananya beda, tegang. Ya. Nah, di alam kubur dia sendiri, gelap. Berada dalam kegelapan sendiri di tempat yang sempit. Datang malaikat dalam bentuk yang tidak seperti biasa yang dia lihat makhluk-makhluk yang ada ini, beda. Itu membuat dia semakin tegang. Maka ketika dia ditanya, "Man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Kalau orang-orang munafik, orang-orang kafir, maka dia nggak bisa menjawab. Dia cuma bilang la adri, saya nggak tahu. La adri, saya tidak tahu. Ini ketegangan pada saat itu alam kubur. Oleh karena itu kita meminta kepada Allah supaya diberikan kekuatan, ketenangan ya di alam kubur. Satu hari Nabi SAW dan para sahabat menguburkan seorang sahabat. Setelah sahabat ini dikubur, maka Nabi SAW di kubur itu ya, di pekuburan itu Nabi SAW mengatakan kepada sahabat, "Is'alu li akhika at-tathbit li'annahu al-an yus'al," kata Nabi. Mintakan oleh kalian semua saudaramu yang ada di alam kubur ini, yang sedang dikubur ini, at-tathbit, kekuatan, kekokohan untuk menjawab. Karena sekarang dia sedang ditanya. Nah, gitu kata Nabi. Sekarang dia sedang ditanya. Minta kamu didoakan supaya dia dikuatkan hatinya, dikuatkan jiwanya untuk bisa menjawab. Itu salah satunya doa yang kita baca ya, minta ya Allah kuatkan dia, ya Allah sabarkan dia, ya Allah berilah dia kemampuan untuk menjawab pertanyaan malaikat. Karena ketika dia masuk kubur langsung ditanya malaikat. Karena kata Nabi, fa innahul an yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya. Jadi pas dikubur langsung datang malaikat langsung ditanya. Nah, kita yang ada di dunia, yang ada di pekuburan itu ya sebaiknya kita mendoakannya dengan kekuatan. Ya, didoakan kekuatan. Ditanya man rabbuk, man nabiyuk, ma dinuk, siapa Tuhanmu? Atau man rabbuk, siapa Tuhanmu? Ma dinuk, apa agamamu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Dia bisa jawab. Ya. Baik. Disebutkan ya. Wad dalilu ala ma taqaddama min fitnatil qabri. Kemudian dalil yang menunjukkan apa yang sudah kami sebutkan tentang fitnah kubur. Ingat ya, fitnah kubur ya. Fitnah kubur itu pertanyaan di alam kubur.
Itu fitnah kubur namanya, ujian di alam kubur. Nah, di antara dalilnya adalah sabda Nabi alaihissalatu wassalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "Innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi." Sesungguhnya seorang hamba apabila diletakkan di alam kuburnya, di kuburnya dia diletakkan. Wa tawalla anhu ashabuhu. Kemudian orang-orang yang mengantarnya pun pergi. Wa innahu la yasma'u qur'ani 'alihim. Maka orang yang ada dalam kubur tadi akan mendengarkan suara langkah terompah sendal orang yang mengantarnya tadi. Jadi suara langkah kakinya orang tadi akan didengar oleh orang yang ada dalam kubur. Dia bisa mendengar terompah kaki itu. Atahu malakan. Kemudian datanglah dua orang malaikat. Fayuq idanihi. Lalu dua malaikat itu mendudukkan dia. Jadi tadi berbaring dijadikan duduk. Gak usah dibayangkan gimana ya. Kalau mau bayangkan nanti meninggal lah. Sekarang belum bisa, gak tahu kita gimana modelnya. Ya, kita bayangkan gimana caranya. Dia orang sudah dipakai kafan, diikat, ya, kemudian didudukkan. Kalau kita buka lagi itu kubur, orangnya masih tetap dikafani. Itu gimana caranya? Gak usah dipikirkan. Kita nggak sampai ke situ. Tapi yang jelas Nabi benar. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi nggak pernah bohong, ya kan? Dan Nabi mengatakan dua malaikat itu mendudukkan orang yang ada dalam kubur tadi, fayakulan, kemudian keduanya mengatakan, ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Ai Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pendapat kamu tentang orang ini? Maksudnya Muhammad. Tentang Rasulullah. Bagaimana pendapat kamu tentang Muhammad, Rasulullah? Fa ammal mu'min, adapun orang beriman, fayaqul, maka orang beriman akan menjawab, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Gitu. Ini orang beriman. Jadi sebenarnya jawabannya ringkas-ringkas, cuma ringkas, nggak ada jawaban panjang. Jawabannya cuma ringkas. Aku mempersaksikan bahwa dia adalah hamba dan Rasulnya. Ringkas kan? Tapi sekali lagi, suasananya yang beda. Ketegangannya yang beda. Karena ujian tadi. Ya. Fayuqalulah, maka dikatakan kepada orang yang menjawab tadi, jawabannya sudah benar ya. Dikatakan kepada dia, unzur ila maq'adika minan nar, faqad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Katanya, lihat itu, tempat dudukmu yang terbuat dari api neraka, lihat. Itu Allah sudah ganti dengan tempat duduk dari surga. Jadi memang sudah disiapkan ini. Gimana ya? Kita bisa bayangkan orang ditanya, tempat duduk dari neraka udah siap. Aduh, mana nggak tegang dia ini? Gimana dia nggak takut itu? Bagaimana dia tidak tidak merasa tidak mampu untuk menjawabnya? Masya Allah, ya kan? Jadi sekali lagi, barakallahu fikum, orang beriman tadi ketika dia menjawab, maka dikatakan kepada orang beriman tadi, coba lihat itu tempat dudukmu, itu terbuat dari neraka, tapi Allah sudah ganti dengan tempat duduk dari surga. Masya Allah. Jadi ini semua dia dapatkan karena di dunia memang dia bergelut dengan itu, dengan ilmu, bergelut dengan ilmu agama, bergelut dengan tauhid. Jadi mudah dia jawab, mudah dia menjawabnya. Setegang-tegangnya kita, kalau misalnya kita terbiasa melakukan sesuatu, itu akan terus nempel di kepala kita dan mudah kita menjawabnya. Itu orang beriman. Maka keduanya ya melihat kursi tadi seluruhnya diganti. Oh, ini yang tadi kemudian diganti dengan yang bagus, yang lebih bagus dari surga. Wa amal munafiq, adapun orang munafik, wal kafir, dan orang kafir. Fayuqalulah, ya, maka dikatakan kepada dia, ditanya dia, ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Gimana pendapat kamu tentang orang ini, tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana pendapat kamu tentang Muhammad? Fayaqulu la adri. Nah, dia bilang saya tidak tahu. Mungkin kita bilang, "Oh, kenapa itu orang kafirnya enggak bohong aja?" Ya kan? Kan dia kenal Muhammad, dia belajar. Muhammad kan terkenal. Di kalangan orang kafir pun Muhammad terkenal. Rasulullah Muhammad terkenal. Ya? Baik.
Kenapa dia nggak bohong aja? Nggak bisa. Akan ditahu kalau dia bohong. Yang kedua, suasananya, Masya Allah. Maka dia mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Saya nggak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas. Saya cuma dulu ikut-ikutan mengatakan sesuatu yang orang lain juga bilang. Maka jangan ikuti kebanyakan orang. Ya, jangan mengikuti kebanyakan orang. Lain tuti aktsara man fil ardi yudillukan sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia, kamu akan disesatkan dari jalan Allah. Demikian disebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian fayuqalu la daraita, kemudian dikatakan kepada orang itu, benar kamu enggak tahu? Wala talita, benar kamu enggak pernah baca? Kemudian dikatakan fayudrabu bi matariq min hadidin darbatan. Lalu dipukullah dia dengan palu yang besar dari besi, ya, dengan satu kali pukulan. Masya Allah. Udah, itu dia dapat. Kalau orang beriman tadi, tempat duduknya yang terbuat dari api neraka diganti dengan tempat duduk dari surga. Ini enggak, malah dipukul dia dengan palu. Fayasihu sayhatan yasmauha man yalihi ghairu tsaqalain. Maka dia pun berteriak dengan teriakan yang sangat keras. Sakit ya, keras. Saking kerasnya teriakan itu didengarkan oleh makhluk-makhluk yang ada di sekitar dari kubur itu, ghairu tsaqalain, kecuali manusia dan jin. Itu nggak bisa mendengarkannya. Itu tidak bisa mendengarkannya. Baik. Kemudian disebutkan wajaat ziyadatun fi hadzal hadits fiha. Kemudian ada tambahan di hadis yang lain. Disebutkan innal mu'min idza wudhiya fi qabrihi atahu malakun. Ketika seorang mukmin, orang beriman diletakkan di kuburnya, datanglah kepadanya malaikat. Fayaqululah, maka malaikat itu mengatakan, "Ma kunta ta'bud?" Apa yang kamu ibadahi? Dulu kamu beribadah kepada siapa? Ya. Baik. Fa in hadahullah, kalau Allah memberikan hidayah kepada orang yang ditanya tadi dalam alam kubur itu, qala kuntu a'budullah, maka dia akan mengatakan aku beribadah kepada Allah. Fa yuqalulah, maka dikatakan kepadanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Bagaimana pendapatmu dengan orang ini, yaitu Rasulullah Muhammad, ya, terdahulu ketika kamu di dunia? Fa yaqul huwa Abdullah wa rasuluh. Dia adalah hamba Allah dan rasulnya. Fa ma yas'alu an syai'in ghairah. Dan malaikat itu tidak bertanya yang lainnya kecuali itu saja. Baik, ini tambahan. Dan ya, kita nggak tahu apa nanti yang akan ditanyakan kepada kita. Ya, yang jelas akan ditanya tentang Rabb kita, akan ditanya tentang Nabi kita, akan ditanya tentang agama kita. Tapi semuanya tidak semudah yang kita bayangkan. Semua ada tantangan, maka disebutlah dia ujian alam kubur atau fitnatul qabri. Fitnatul qabri.